Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mau makan? Makan apa? Enak tak? Enak dah. Boleh. Baik. Mungkin di hari ini kalian sudah selesai di sekolahnya, dan di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi yang kakak pahami yang ada di sekolah dulu, yaitu tentang sabar. Siapa yang tahu di sini tentang sabar? Ada yang tahu nggak? Nah, terus dulu. Kemudian pengertian dari sabar, kalau menurut bahasa, sabar itu dalam bahasa Arab itu sobaron, artinya sabar. Kemudian dari istilah, sabar adalah sikap kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian sabar itu menahan diri ketika kita akan melakukan perintah Allah. Dan dari tentang sabar, kemudian Allah berfirman dalam Quran bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian, apakah kalian di sini mondok itu perlu sabar? Selama mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, kan orang itu mondok. Kalau di tingkat MTS saja 3 tahun. Kakak dulu mondok 3 tahun itu termasuk cukup lama kalau kakak ngerasa. Tapi kalau pikiran kita cuma mau pulang, tidak ada rasa sabar dalam ketika menuntut ilmu tadi, maka waktu yang terasa itu sangat lama kalau mondok. Tetapi kalau kita jalani dengan biasa-biasa saja, mungkin dijalani dengan sungguh-sungguh, mungkin rasa menuntut ilmu itu akan tidak begitu lama. Jadi kakak dulu ketika di kelas 10 mondok itu rasanya lama, setahun itu, dalam setahun itu lama. Kemudian pas udah naik ke kelas 11, rasa untuk bosan itu terhilangkan karena sabar menjalani setiap hal-hal yang ada di pondok itu. Mungkin kita mondok itu berbeda dengan orang yang sekolah formal. Kalau sekolah formal, orang pergi ke sekolah pulang, pergi ke sekolah pulang. Kita masih ada kegiatan-kegiatan bersama orang-orang yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak kita kenal, kemudian bisa menjadi kenal, dan kita melakukan hal-hal tersebut dengan orang-orang tersebut, berinteraksi dengan orang yang tidak kenal yang mungkin menjadi kenal. Itu perlu waktu yang cukup lama. Dan kemudian kembali lagi kita, bagaimana cara kita menjalani sesuatu itu. Apakah kita dengan sabar, sungguh-sungguh, ataupun kita tergesa-gesa. Itu juga ketika kita sabar, maka Allah juga akan bersama dengan kita ketika kita melakukan sesuatu itu, tidak hanya dengan melakukannya saja, tetapi juga dengan sikap yang sangat kita ikuti dalam Al-Quran.
Kemudian adik-adik tahu nggak macam-macam sabar yang harus kita lakukan? Panas, tahu nggak? Nah, macam-macam sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menaati perintah Allah. Yang mana kita sholat itu harus tergesa-gesa atau pelan-pelan. Apakah suatu ibadah yang kita lakukan itu perlu melakukan ibadah itu dengan cuma menjalani saja? Nah, dalam menaati perintah Allah, misal puasa. Puasa itu kita disuruh tidak minum, tidak makan, kita menunggu istilahnya. Kalau menurut orang-orang yang tidak begitu sabar, puasa itu cuma hanya menunggu berbuka, kemudian kembali lagi ke besok sahur, berbuka, hanya seperti itu saja kalau orang tidak sabar. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan yang namanya sabar, maka ibadah apapun yang kita lakukan itu terasa nikmat. Misal, ini sebenarnya berat kalau bahasa kita kan, bahasa bangga kan. Kita ini berat melakukan yang namanya sholat tuh. Capek kalau harus bangun subuh misal. Yakin di sini kita masuk kakak kalau yang dinamakan sholat tuh, mungkin kakak juga masih belum puluh, tetapi kemudian apakah kita menjalani suatu ibadah itu hanya semata-mata takut kepada Allah? Kalau kita melakukan ibadah itu hanya takut kepada Allah, berarti kenikmatan ibadah itu belum ada. Nah, dari mana kita mendapatkan kenikmatan tersebut? Ya, dari kita bersabar menjalani apa yang telah terjadi. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran seperti yang dikatakan kakak tadi, Allah berfirman, kemudian dikatakan bahwa assalamun alaikum bima sabartum, artinya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa kemudian tidak dijelaskan bahwa dari firman Allah itu, kenapa tidak salamun alaikum bima sholaitum? Kenapa Allah tidak menyebutkan kepada orang-orang yang bersama Allah itu orang-orang yang sholat? Kenapa tidak disebutkan itu? Karena kalau kita sudah menjalani yang namanya sabar, maka ibadah, sedekah, ataupun yang lainnya itu ikut akan terjadi pada kita. Kemudian yang kedua, sabar menjamin maksiat, yang artinya ketika kita ketahui bahwa di kehidupan modern sekarang mungkin di sini main HP semua kan. Nah, kalau mondok mungkin jarang lah, kalau kunjungan saja ya main HP. Tapi sekarang banyak ditemukan bahwa sesuatu yang sangat nyeleneh di sosial media. Apapun kalau di HP itu ada semua. Nah, yang baik, yang tidak baik, tapi tergantung kita kayak mana menyikapi yang dinamakan di media sosial tersebut. Kemudian, apakah di kehidupan nyata sehari-hari ini ataupun di kehidupannya kalian di sini mondok melakukan hal maksiat? Maksiat, dikatakan maksiat itu yang datang ke yang dapat menimbulkan dosa, misalnya berbohong. Apakah kan di sini mungkin
tidak ada yang dikatakan bahwa berbohong itu tidak pernah. Mungkin kita berbohong kepada dokter kalau kita sakit, misalkan bila ada sakit, kita merasakan sakit, tidak apa-apa. Itu kalau karena kita benar-benar menuntut ilmu. Tapi kalau berbohongnya tidak sakit, tapi bilang sakit, itu tidak jadi kuli. Nah, kemudian tidak mencuri. Contohnya, misal, kita nengok alat orang, barang teman yang kita tidak punya. Kalau kita tidak punya, karena kita tidak punya, jadi bagaimana cara? Apakah dengan mencuri? Ya tidak. Karena apa? Karena mencuri dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin seperti yang kita ketahui, anak-anak di zaman sekarang ini, baik itu SD juga sudah mulai terikut zaman. Pasti kalian semua pernah mendengar anak-anak berkata kotor ketika bermain game. Ada? Misalnya, tidak jauh-jauh. Misalnya kata anak-anak, mohon maaf ya, anjay yang itu terus. Nah, anak-anak SD sekarang pun kemudian pernah sekarang ini berkata-kata kasar. Nah, kemudian dari beberapa contoh tadi, sabar yang dilakukan, yang harus kita jalani adalah yang kedua itu sabar untuk tidak berbuat maksiat. Artinya apa? Dari beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi, kalau sekiranya masih ada yang ingin melakukan hal-hal tersebut, berarti nikmat sabarnya belum sampai ke kita. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Artinya apa? Ketika kita sakit nih, lama sembuhnya, apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Kenapa? Nah, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Mungkin kita dapat penyakit itu gara-gara kita makan yang bukan dihalalkan oleh Allah. Misal di jauhnya ya, dia ada penyakit lambung, tapi dia makan pedas, sakit. Apakah dia harus menyalahkan Allah? Tidak. Itu karena perbuatan sendiri. Karena cobaan yang datang ke kita, atau kita tidak tahu. Apakah misal hilang, ada yang hilang dari kita, misal duit, apakah kemudian kita akan marah ataupun kita akan sabar ketika kita merasa kehilangan? Nah, kemudian yang ketiga ini, tanpa menghadapi cobaan yang telah diberikan Allah, kita memang disuruh menghadapi cobaan yang diberikan Allah kita, karena bukan Allah tuh benci kita, Allah memberikan cobaan, tetapi Allah mengatakan bahwa kita tuh mampu menghadapi cobaan ini. Jadi kita disuruh sabar. Dari ketiga tingkatan ini, tingkatan sabar, ada menaati perintah Allah, tidak bermaksiat, kemudian sabar dalam menghadapi segala cobaan. Kemudian apa manfaat yang kita dapatkan ketika sudah melakukan hal-hal tersebut? Itu ada beberapa macam, ada beberapa hal. Yang pertama itu disayang oleh Allah. Ketika kita sudah bersabar dalam melakukan hal apapun, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan, meskipun tidak langsung kita diberikan hal tersebut. Intinya Allah itu benar-benar sayang.
menghadapi teman tersebut. Orang kalau lah benar-benar bosan dengan kita, ya baca akan dulu. Tapi kita sabar kuncinya. Nah, kemudian kita sabar ini membuat hati kita tenang. Mau sejauh apapun masalah yang ada dan sebesar apapun masalah yang ada, ketika kita bersabar, maka hidup kita akan tenang. Nah, kemudian bagaimana cara kita bersabar? Itu sabar juga ada cara. Kemudian bagaimana caranya? Kita bisa berdoa kepada Allah. Misal, punahlah mendekati berkata-kata kotor tuh. Kemudian pun berdoa, ya Allah, misal, jawablah aku dari berkata-kata kotor. Sudah 6 dosa. Mungkin kita bisa mengimplementasikannya dengan berdoa kepada Allah. Kemudian kita bisa mengendalikan emosinya. Jadi kata-kata Allah, emosi itu jaga. Ketika kita nilai sabar itu sudah ada pada diri kita. Kemudian yang paling penting dari sabar ini, kita bisa memaafkan sesuatu hal yang telah terjadi kepada kita. Nah, jadi kesimpulannya, sabar itu adalah sikap yang sangat mulia. Kemudian dikatakan bahwa di dalam Al-Quran kita disuruh untuk melatih kelemah lembutan di dalam hati. Rakitlah, kata Allah, kelemah lembutan dalam hati kita, supaya kita bisa menerima apa yang telah terjadi kepada kita dan kita bisa bersabar. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, karena dengan sabar segala hal yang terjadi kepada kita akan tercukupi dan akan dirasakan kita baik setelah melakukan hal-hal tersebut. Nah, mungkin itu sedikit materi dari kakak, karena mungkin kalian juga sudah tahu, dan kakak cuma menambahkan sedikit apa yang kakak tahu. Kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kakak silakan. Ada tak? Silakan. Kalau ada bertanya. Kalau nak nanya yang lain juga salah. Ada tak? Kalau ada kakak yang bertanya. Ada tak? Yang cowok? Dikit yang cowok. Kemana? Kakak yang bertanya. Siap. Dengar kakak. Siapa yang tahu macam-macam sabar? Saya kak, udah usah. Saya boleh jawab dah kak. Karena kakak jauh tadi kan, mungkin keburu lagi tadi kalau beli hadiah. Karena lah nyampe sini tadi ke Lazubur, jadi dia sempat lagi berhenti. Ya, siapa yang tahu? Kakak bertanya apa yang telah kakak sampaikan tuh, itu mancing yang lain-lain.
ketika kita melakukan suatu hal dan kita itu bersabar, maka sesuatu yang terjadi kepada kita itu akan baik. Hal lain, misal ketika kita mau melakukan sholat, apakah yang harus kita lakukan? Kemudian ketika misalkan diriku bagi banyak dosa dan mungkin diampuni oleh Allah, kemudian apa? Kemudian kita tidak mau melakukan ibadah tersebut, apakah kita harus bersabar melakukan ibadah ataupun meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah? Apa? Ya, bersabar, karena sabar adalah kunci dari semua hal untuk kebaikan kita. Nah, mungkin dari kakak itu, kakak tidak perlu banyak, tidak perlu lama-lama, karena materi yang kakak sampaikan itu tidak begitu banyak. Di sini yang tidak hadir orang berapa? Orang dua. Tiga. Gimana? Mondok. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kalau kakak ada salah kata, kakak mohon maaf kepada Allah, kakak mohon ampun, karena yang benar itu hanya dari Allah. Karena semua di sini telah bersemangat untuk hadir di sini mendengarkan materi yang disampaikan oleh kakak. Kita apresiasikan untuk diri kita masing-masing dan semuanya. Kita tepuk tangan.